Oke, apa kabar semuanya? Kita masuk ke pertemuan kedua, di mana kita akan membahas tentang konsep MVC atau Model View Controller dari sisi programming. Sebelum kita masuk ke pertemuan 2, kita akan mereview pertemuan sebelumnya, di mana kita telah mendownload framework Coordinator dan telah kita masukkan ke web server examnya kita dengan nama e-commerce. Ketika kita mau mengakses project websitenya kita bisa buka di browser dengan nama localhost, kemudian garis miring e-commerce yang merupakan nama projectnya kita. Ketika kita buka, maka dia akan menampilkan controller welcome, di mana controller welcome ini adalah default dari coordinator itu sendiri. Dan untuk membuka file tersebut kita bisa menggunakan sublime text. Dan pertemuan sebelumnya kita telah membuka project e-commerce, di mana kita masuk ke application dan telah kita lakukan konfigurasi. Dan pertemuan minggu ini, di pertemuan kedua, kita akan fokus di controller, model, dan view untuk membahas bagaimana cara kerja dari ketiga bagian ini. Yang pertama, kita masuk ke controller, kita buka welcome. Ini adalah default dari controller default dari coordinator itu sendiri, di mana di sini terdapat satu kelas yang bernama welcome dan satu function yang bernama index. Nah, index sendiri adalah default function dari kelas ini, sehingga kita tidak perlu mengetik nama function di dalam URL-nya karena index merupakan function default. Ketika kita ingin menambah function yang lain, maka kita harus mengetik nama functionnya. Contoh, ketika kita akan membuat function tambah untuk menambah data, maka untuk mengaksesnya kita bisa ketik localhost garis miring e-commerce garis miring nama functionnya, nama kelasnya dulu yaitu welcome contohnya, kemudian garis miring nama functionnya yaitu tambah. Oke, ini adalah hierarki dari coordinator, di mana yang pertama adalah nama domain atau nama projectnya kita, kemudian yang kedua adalah nama kelasnya, yang ketiga adalah nama functionnya. Dan ketika kita ingin melempar data, maka kita bisa menggunakan yang namanya parameter. Contohnya kita membuat function edit, di mana yang mau kita edit adalah primary key 1, seperti itu. Nah, ini namanya parameter. Nah, kita kembali lagi ke materi. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menghubungkan controller dengan view. Untuk controller sendiri kita buat nama latihan.php, kemudian untuk view kita buat dengan nama latihan_view. Nah, di dalam controller latihan kita buat satu function yang bernama index. Nah, kita kembali ke coordinator. Nah, di controller kita buat file baru, klik kanan di controller, new file, kemudian kita simpan dengan nama latihan. Jangan lupa untuk menambahkan ekstensinya yaitu .php. Nah, ketika kita sudah selesai menulis namanya, kita klik button save. Nah, kita telah membuat file latihan.php. Nah, kemudian kita buat kelas terlebih dahulu.
kelas yang bernama latihan, kemudian ini merupakan controller, jadi kita tulis CI controller. Nah, kita buka. Nah, di sini kita buat function index, di mana function index ini akan meload view dengan nama latihan underscore view. Dan di sini maaf tidak ada buka tutup kurung. Nah, kita buat function baru yang bernama index. Kita kasih codingan untuk menghubungkan controller dengan bagian view. Kita tulis this load view. Jadi kita menghubungkan, kita load view yang bernama latihan underscore view. Kita simpan. Kemudian proses selanjutnya adalah kita harus membuat file yang namanya latihan underscore view di bagian view. Nah, kita klik kanan di view, kita buat file yang baru, kita simpan dengan nama latihan underscore view dengan ekstensi .php. Nah, di dalam view untuk percobaan kita kasih echo tes latihan 1. Nah, echo ini fungsinya adalah menampilkan string yang kita tulis di sini, sehingga di dalam browser dia akan menampilkan tes latihan 1. Nah, kita coba akses apakah controller latihan telah terhubung dengan view yang namanya latihan underscore view. Nah, kita coba tes di browsernya kita. Kita buka yang baru, kita ketik localhost garis miring e-commerce garis miring nama kelasnya yaitu latihan garis miring index. Namun index adalah function default, jadi kita nggak perlu menulis index tersebut, jadi kita enter saja. Nah, tampilannya adalah tes latihan 1. Ini menunjukkan kalau controller latihan telah terhubung dengan view yang bernama latihan view untuk menampilkan string tersebut. Oke, kita kembali ke materi latihan yang kedua. Untuk latihan 1, kita menghubungkan controller dengan view. Dan untuk latihan yang kedua, kita menghubungkan controller dengan model, di mana kita akan mengambil data di database dan kita hubungkan ke bagian view agar bisa menampilkan data tersebut. Untuk nama controller yang kita gunakan masih sama seperti latihan yang pertama, yaitu latihan.php. Untuk model kita gunakan latihan underscore model, dan untuk view latihan underscore view. Perbedaan yang pertama yaitu kita harus load model yang kita gunakan di dalam function construct. Nah, function construct ini fungsinya untuk kita meload model-model, kemudian JavaScript dan sebagainya untuk keseluruhan kelas latihan tersebut. Nah, setelah kita terhubung ke model, langkah selanjutnya yaitu kita membuat function index. Dan di dalam function index kita buat variabel yang bernama pelanggan, di mana kita mengambil data dari latihan model, kemudian kita hubungkan menggunakan function get underscore data underscore pelanggan, sehingga ketika kita membuat model yang bernama latihan underscore model, kita harus membuat function yang bernama get underscore data underscore pelanggan sesuai dengan bagian controllernya, di mana kita mengambil data menggunakan function get underscore data underscore pelanggan. Nah, di mana data tersebut kita ambil, kita taruh di variabel yang bernama data pelanggan. Nah,
untuk menampilkan ke bagian view, maka proses selanjutnya yaitu kita harus melempar data tersebut ke bagian view. Dan untuk melempar data latihan ini kita menggunakan array. Dikarenakan, kenapa kita gunakan array? Dikarenakan data yang kita lempar bisa saja lebih dari satu. Nah, untuk latihan kita gunakan satu data saja, yaitu data pelanggan. Jadi di dalam array kita buat data underscore pelanggan, di mana isi dari data underscore pelanggan yaitu variabel pelanggan yang didapatnya dari len di atasnya. Nah, variabel pelanggan ini sendiri yaitu data-data yang kita dapat dari model. Nah, kemudian kita masukkan ke array dengan nama data. Nah, data inilah yang akan kita lempar ke bagian view, di mana nama view-nya yaitu latihan underscore view. Jadi prosesnya yaitu ketika kita masuk ke controller yang bernama latihan, kita terhubung ke model yang namanya latihan model. Kemudian kita buat function yang bernama index agar ketika kita masuk ke latihan, function yang pertama kali diakses adalah function index. Nah, ketika kita sudah menghubungkan controller dengan bagian model, selanjutnya adalah kita harus mengambil data. Nah, untuk pengambilan data kita tulis dengan latihan model, kemudian nama fungsinya getData pelanggan. Kemudian kita masukkan ke variabel pelanggan dan kita lempar ke bagian view. Oke, itu keseluruhan ceritanya. Nah, kita lanjut ke bagian programming. Kita keluar, kita masuk ke Sublime Text. Nah, kita lanjut saja, fungsinya kita hapus. Nah, di dalam kelas latihan yang pertama kali kita buat adalah untuk meng-load bagian model. Jadi kita tulis public function underscore construct. Kemudian di dalam construct ini kita kasih parent construct. Kemudian kita load model dengan nama latihan underscore model. Nah, kita balik lagi ke materi. Di sini kita buat function baru bernama index. Jadi kita tulis public function. Dan untuk melanjutkan membuat function yang baru, pastikan kita telah menutup function sebelumnya. Dan tutup function sebelumnya yaitu ada di sini. Baru kita enter dan kita buat function baru, public function index. Dan selanjutnya juga seperti itu. Jadi ketika kita mau membuat function yang lain, contohnya tambah, maka kita harus tutup dulu, baru kita enter dan kita tambahin function yang baru sesuai dengan kebutuhan websitenya kita. Nah, di dalam function index kita membuat variabel yang bernama pelanggan, karena kita akan mengambil data pelanggan, di mana kita ambilnya dari model yang bernama latihan underscore model, kemudian function yang bernama get underscore data underscore pelanggan. Nah, proses selanjutnya yaitu kita harus membuat model yang bernama latihan model dan function yang bernama get data underscore pelanggan. Nah, kita klik kanan di model, kita buat file yang baru, klik kanan, kemudian new file, kita simpan dengan nama latihan underscore model. Nah, huruf depannya harus besar, kita kasih ekstensi .php. Nah, di dalam model ini kita buka PHP, kemudian di dalam PHP kita buat function, kita buat kelas yang bernama latihan underscore model, kemudian extend
Kalau di controller kita tulis CI_controller, karena ini model maka kita tulis CI_model. Kemudian kita buka kurung. Nah, di dalam CI model ini kita harus terhubung ke database. Jadi kita buat public function construct, kemudian this load database. Nah, coba kita kembali ke materi, kita buka yang database sesuai di sini. Nah, selanjutnya adalah kita buat function sesuai yang kita tulis di controller, yaitu get_data_pelanggan. Dan untuk mengambil data kita pakai query MySQL, di mana cara mengambilnya yaitu select bintang from pelanggan. Seperti itu. Oke, kita balik lagi. Public function get_data_pelanggan. Kemudian kita buat variabel query this db query, di mana query-nya yaitu select bintang from pelanggan. Nah, selanjutnya coba kita lihat kembali. Nah, di sini ada percabangan if. Ini bacanya yaitu jika query atau data yang kita dapat dari tabel pelanggan itu number of row-nya atau jumlah datanya lebih dari 0, maka kita kembalikan. Tapi jika dia tidak ada datanya, maka dia akan bernilai false, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita tulis if query, kemudian pasang num rows itu lebih dari 0, maka kita return query result. Kita cocokkan apakah sudah benar. Oke, sama persis ya. Nah, untuk pengembalian data atau return data, di sini ada 3 tipe. Yang pertama result. Result ini untuk data yang nilainya banyak. Karena kita ambil dari data pelanggan, maka otomatis nilainya itu banyak. Kemudian ada yang tipe yang kedua adalah row. Row ini cuma satu baris. Contohnya kita mau mengedit gitu. Jadi kalau kita mau melakukan edit, otomatis kita hanya melakukan edit untuk satu primary key. Nah, itu kita menggunakan row. Nah, yang ketiga adalah num rows. Ini menunjukkan jumlah datanya atau jumlah row-nya kayak gitu. Dan untuk kasus ini kita gunakan result. Nah, data udah terambil dari tabel pelanggan. Selanjutnya adalah balik lagi ke controller, kita lempar ke bagian view seperti itu. Untuk pelemparan data kita gunakan array. Penulisannya kita balik lagi. Kita masukkan ke variabel data, di mana variabel data ini terdiri dari array yang berjumlah satu array aja, yaitu data pelanggan. Kita balik lagi, kita kasih nama variabelnya data sama dengan array, di mana isi arraynya adalah data pelanggan Nah, setelah kita selesai masukkan ke array, maka kita lempar ke bagian view. Untuk melempar data itu sama seperti latihan sebelumnya. Jadi kita tulis this load view. Kemudian apa nama view-nya? Contohnya view yang kita buat tadi adalah
latihan underscore view. Nah, kita koma, ini adalah data yang mau kita lempar, yaitu data. Proses selanjutnya, kita telah melemparkan data dari controller ke bagian view, maka view harus menangkap datanya dan kita tampilkan. Contohnya seperti berikut. Jadi kita menggunakan print R, terus data yang kita tampilkan adalah data pelanggan, yaitu yang ada di dalam array-nya tersebut. Jadi ketika kita ingin menampilkan data, maka kita mengambil datanya dari isi dalam array-nya. Nah, kita balik lagi ke bagian view, latihan underscore view, kita ganti print R, kita tulis data pelanggan. Nah, kita tes apakah controller telah terhubung dengan model, apakah model sudah terhubung ke database dan mengambil datanya, dan yang terakhir apakah si data ini telah dilemparkan ke bagian view. Nah, coba kita lihat di bagian browsernya, kita tulis localhost garis miring e-commerce garis miring nama kelasnya. Karena dia fungsinya index, jadi kita nggak perlu isi lagi, kita enter saja. Nah, untuk yang kasus ini construct, ini error di controller line keempat. Nah, kita balik lagi ke controller line yang keempat. Ini kekurangan buka tutup kurung, kita balik lagi ke sini. Nah, harusnya dia akan menampilkan data pelanggan. Data ini didapatnya dari tabel pelanggan yang sebelumnya kita telah masukkan satu row data. Ketika kita membuat tabel yang baru, maka datanya akan kosong dan tidak akan menampilkan apa-apa. Untuk menampilkan data, kita harus mengisi satu data terlebih dahulu. Nah, demikianlah pertemuan kedua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.